Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Dewi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana permasalahan dalam pembelajaran IPS beserta solusinya. Yang pertama yang saya bahas adalah tentang permasalahan dalam pembelajaran IPS. Sini yang pertama adalah tumbuhnya budaya belajar verbalistik. Di sini pembelajaran verbalistik selalu menggunakan penyampaian lisan dalam belajar atau sering kita sebut dengan ceramah. Guru yang selalu berceramah dalam kelas akan cepat membuat siswa menjadi bosan sehingga pembelajaran tidak efektif lagi. Selanjutnya yang kedua adalah mengajar berdasarkan buku teks. Di sini berarti seorang guru itu mengajar siswanya dengan hanya fokus dengan buku teks. Dalam pembelajaran IPS, pendidikan dasar yaitu di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama, berdasarkan pengalaman guru selalu menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah dan terpaku pada buku. Tentu hal ini akan membuat siswa bosan dan malas karena terus-menerus mendengarkan guru berbicara di depan. Akhirnya, siswa hanya mementingkan hafalan. Ketika siswa bosan, maka mereka akan lebih memilih untuk mengobrol dengan temannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah di sini posisi guru yang masih transfer ilmu atau pengetahuan. Selain pengetahuan yang disampaikan oleh guru melalui ceramah kepada siswa, siswanya juga ingin merasa dihargai dengan menampilkan dirinya dalam menjelaskan materi di kelas, sehingga siswa akan menjadi aktif dan memiliki mental yang kuat untuk tampil di depan umum. Guru harus mampu membuat siswa mau dan semangat belajar bersama. Itulah guru yang menjadi idola dalam kelas. Ada hal lain yang harus disampaikan oleh guru, bukan menyampaikan pengetahuan semata-mata, tapi guru juga bertanggung jawab dalam menyampaikan dan menginternalisasikan nilai-nilai etika, moral, dan agama kepada siswa, sehingga terciptalah peserta didik yang pintar, cerdas, dan berakhlakul karimah. Selanjutnya di sini adalah strategi atau solusi dalam pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu kita harus memberikan perhatian. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses penciptaan kondisi atau upaya mengorganisasikan lingkungan seorang sehingga memungkinkan terciptanya perbuatan atau kondisi dari peserta didik. Perhatian terhadap pembelajaran IPS akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan perhatian dan juga motivasi untuk mempelajarinya. Ini berarti kita harus memberikan seorang guru harus memberikan perhatian kepada siswanya. Selanjutnya yaitu memberikan motivasi. Di sini motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Jelaslah bahwa fungsinya motivasi itu memberikan suatu nilai atau intensitas tersendiri dari seorang siswa dalam meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajarnya. Muncul motivasi dalam diri siswa atau internal dalam belajar karena siswa ingin menguasai kemampuannya yang terkandung di dalam tujuan pembelajaran yang bermanfaat untuk dirinya. Dengan menginformasikan garis besar materi akan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dipelajari dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran critical incident. Critical incident adalah strategi yang digunakan oleh guru dengan maksud mengajak siswa untuk mengingat pengalaman yang pernah dijumpai atau dialami sendiri, kemudian dikaitkannya dengan materi bahasan. Strategi critical incident diilhami dari masalah-masalah yang dijumpai dalam proses pembelajaran. Kemudian para praktisi pendidikan mulai menggagaskan guna mengatasi masalah-masalah yang ada, maka dirumuskanlah strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif itu sendiri berasal dari kata aktif dan learning yang artinya pembelajaran.
maka dari itu kita sebagai seorang guru harus cerdik dalam mengajar. Kita harus pandai-pandai memilih metode pembelajaran